Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Balikpapan membuka posko pelayanan konsultasi dan bantuan teknis kepada orang tua wali murid yang mendaftarkan anaknya masuk sekolah saat penerimaan peserta didik baru melalui sistem online tahun ajaran 2021. Jufriansa SH, salah satu anggota koalisi Kompak saat ditemui reporter Nusa Utara TV menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan koalisi ini atas dasar laporan dan keluhan masyarakat. Karena mekanismenya melalui online harus scan berkas dan dijadikan 1 MB. Karena berdasarkan aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dan ini menyulitkan bagi masyarakat awam. Di sisi lain, Jufriansa SH juga menegaskan bahwa pelayanan ini diberlakukan untuk seluruh warga Kota Balikpapan dan tanpa dipungut biaya. Untuk pelayanan mulai hari ini Selasa 15 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2021, mulai pukul 9 sampai pukul 17 WITA di Jalan Ruhirayu Perum Bumi Rengganis Blok 2A nomor 85 Balikpapan Selatan. Dan untuk kontak person dapat dihubungi Hamauri 0811-501-2375 dan Mapasele 0813-48744716. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV, Antonius Peradanama melaporkan. Memang inisiatif ini muncul dari laporan masyarakat ya, laporan masyarakat terkait dengan PPDB online. Bagaimana mekanismenya ternyata itu tidak mudah sebenarnya bicara tentang PPDB online. Kenapa? Karena yang pertama ketika harus yang sederhana saja. Misalnya ijazah mereka, KK mereka, atau kartu pelajar ataupun apapun yang harus di-scan, kemudian dijadikan satu file, kemudian itu ketika harus di-scan, kemudian dijadikan 1 MB, dan karena di dalam prosesnya atau aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penerimaan siswa baru itu seperti itu, maka ini pasti akan menyulitkan bagi masyarakat yang awam terkait dengan kegiatan tadi untuk pengadaan soft copy atau soft copy dari berkas-berkas yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, proses ini melihat dari bagaimana koalisi ya, koalisi masyarakat peduli pendidikan untuk di Kota Balikpapan. Jadi ada beberapa NGO atau beberapa LSM yang berembuk berdiskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang coba didorong ini, coba diinisiatif, dan ini alhamdulillah awal-awalnya memang dilemparkan di media sosial dan cukup banyak antusias dari masyarakat yang memberikan tanggapan. Selain tanggapan, bahkan sudah ada beberapa yang mencoba untuk mengaplikasikan, mencoba kemari bagaimana proses mekanisme tersebut. Jadi kita membuka posko ini, pelayanan ini di Rengganis di blok blok 2A ya, nomor 2A. Jadi ini terkait dengan, sekali lagi, inisiatif ini terkait dengan keinginan dari masyarakat yang kita coba melihat bahwa bagaimana memudahkan masyarakat di kita, apalagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin mensekolahkan anaknya dengan sistem PPDB online ini. Karena tidak mudah PPDB online ini, kalau misalnya seperti biasa kan bisa bawa berkasnya, fotokopi, di bawah sudah sekolah, lengkap, apakah fotokopi NEP, fotokopi jasa, apakah fotokopi KK, ataupun fotokopi kelengkapan lainnya bisa dibawa. Tapi ketika ini bicara tentang sistemnya online yang harus tadi didaftarkan lewat mekanisme di media dunia maya, ada masyarakat yang tidak paham dengan itu. Nah, itulah yang kita fasilitasi dan kita memudahkan proses tadi. Dan siapapun itu untuk mengadu kemari silakan mengadu, ada sesuatu hal kita terima. Itu ya berkembangnya. Tetapi yang pasti memang kita ingin memudahkan untuk proses tadi secara gratis ya. Untuk secara gratis untuk pendaftaran tadi. Jadi tidak ada di sini dipungut biaya, tidak ada di sini dia dikenakan tarif, tidak ada. Semuanya adalah free. Pak, ini kan tadi disebut koalisi Pak ya, yang akan mencoba membantu masyarakat untuk bagi orang tua wali yang mungkin tidak memegang gadget begitu Pak ya. Itu sasarannya ya Pak ya. Betul. Koalisi ini siapa-siapa aja Pak?
Koalisi ini terdiri dari beberapa NGO, beberapa LSM. Ada yang namanya Pemuda Pesisir, ada namanya Forum Masyarakat untuk Transparansi, ada yang namanya Stabil, Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan. Artinya memang lembaga-lembaga lama juga, artinya LSM atau NGO yang sudah cukup lama juga ada di Balikpapan, dan mereka paham ya. Paham dengan proses apa yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya contoh gini, format dengan kawan-kawan beberapa tahun dulu FKPWB kalau nggak salah. Jadi itu melakukan aktivitas juga yang sama untuk mengawal tentang bagaimana proses PPDB ini, penerimaan siswa baru. Nah, jadi saat ini proses mekanismenya walaupun itu sekarang sudah bentuknya online, dan mungkin ada yang bertanya, sistemnya online apalagi mau diawasi, sampai dipantau. Yang dipantau adalah mekanisme penerimaannya. Betul, saat ini bisa jadi secara reguler akan kelihatan angkanya, karena tadi itu tidak bisa dibohongi, ada nama-namanya sudah muncul. Tapi ketika di sekolah realitasnya mungkin bisa berbeda. Jadi ini yang juga akan dilakukan proses pantauan. Jadi melihat kondisi di lapangan seperti apa kesesuaian antara hasil yang didapatkan dari proses PPDB online dengan kenyataan real di lapangannya. Oke Pak, mungkin ini nama koalisinya apa tadi Pak? Kompak namanya. Kompak ya. Sejauh ini Kompak sendiri pada saat dibentuk dan sudah berjalan ini sudah berapa lama? Kompak ini sebenarnya kalau dibilang baru ya, sebenarnya ini baru. Baru Pak ya. Ya. Karena ini koalisi yang bergabung beberapa lembaga. Oke Pak. Jadi bergabung beberapa lembaga yang tadi membentuk satu koalisi. Jadi kalau ditanyakan kapan berdiri ya baru. Oke Pak. Karena tadi kita bukan bicara per lembaga kan. Oke. Bukan personal dari lembaga tersebut. Kalau personal cukup lama. Oke. Puluhan tahun orang lain itu berkegiatan, berkecimpung di dunia NGO, di dunia LSM. Tapi ketika bicara koalisi ya ini baru, apalagi ada beberapa lembaga yang memang baru niat, maksudnya punya komitmen untuk mengurusi tentang dunia pendidikan ini, persoalan-persoalan dunia pendidikan. Tetapi misalnya ada kawan-kawan lain yang sudah cukup pernah punya pengalaman, beberapa kawan-kawan yang sudah punya pengalaman untuk mendorong atau memantau, melakukan pengawasan terhadap PPDB yang sebelumnya, PPDB yang bersumber online. Sekarang sudah sistem online, maka mekanismenya apa yang harus kita awasi. Baik, mungkin sedikit lagi Pak ya. Silakan. Terkait dengan Kompak sendiri, baik PPDB ini baik sebelumnya maupun saat ini sudah pelayanan online, menurut Kompak sendiri bagaimana? Apakah sudah maksimal atau bagaimana? Atau menurut Kompak sendiri juga ada masuk pada ranah-ranah indikasi-indikasi yang mungkin bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan atau bagaimana? Ya. Jadi kalau melihat kondisi saat ini dengan sistem online ini sebenarnya sudah cukup bagus. PPDB online ini untuk meminimalisir terjadinya pungli di sekolah-sekolah. Yang kedua, terjadinya intimidasi terhadap siswa-siswa baru yang ingin dititipkan. Nah, ini proses tadi. Dengan mekanisme PPDB online ini maka akan terlihat tadi namanya sudah ada di dalam disajikan di data yang sudah ada, kemudian dimunculkan namanya si A, si B, itu tidak bisa dibohongi kan. Nah, itu yang menjadi catatan kita bahwa sistem online sudah bagus. Tetapi kita tidak tahu di lapangannya. Mungkin bisa jadi proses PPDB online-nya bagus, tetapi di belakangnya di sekolahnya sendiri mungkin ada proses tertentu, prosesnya tadi yang saya katakan titipan-titipan itu belakang yang kita tidak tahu. Misalnya jumlah diterima di sekolah tersebut adalah dari hasil PPDB online adalah 32 orang, kemudian atau 32 siswa atau mungkin sekitar 60 siswa. Tiba-tiba ketika di sekolah realitanya ternyata ada beberapa kelas buka lagi, menambah lagi, bahkan menjadi lebih dari 60. Dari mana yang lebihnya itu? Nah, itu jadi pertanyaan kita. Itu menjadi pertanyaan Kompak sendiri ya, sejauh ini Pak ya? Ya, itu yang proses yang kita coba nanti diskusikan. Baik, untuk berlakunya mulai kapan Pak? Mulai hari ini sebenarnya sudah melakukan. Hari ini Pak ya. Sejauh ini sudah ada warga yang datang atau bagaimana Pak?
Kalau warga datang secara langsung belum, tapi yang sistem melakukan proses calling langsung via telepon sudah. Jadi mereka menanyakan itu bagaimana proses mekanisme prosedural untuk melakukan proses ikut dalam tatip kita. Tatipnya maksudnya dalam proses yang dilakukan di sistem di posko ini. Dari proses pendaftaran, mekanisme apa yang harus dibawa berkas-berkasnya, berkas-berkas untuk yang pendaftaran itu seperti apa, mekanisme seperti apa, nanti harus keluarannya. Jadi semua kita bantu di sini. Berarti lebih pada poin teknis begitu ya? Ya, teknis. Ya. Oke. Sasarannya ke siswa mana nih Pak? SD? Dari SD, SMP dan SLTA. SLTA dan SMK ya, sederajatnya. Mungkin terakhir Pak ya, sejauh ini mungkin sudah pernah koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau bagaimana Pak? Ya. Terkait dengan kegiatan ini. Proses ini ya ini sebenarnya karena mekanismenya kita spontanitas membentuk dengan proses koalisi ini. Jadi diskusi dengan Dinas Pendidikan kita coba bangun, tetapi masih dalam sistem diskusi lewat chatting WA dan kita informasikan. Oke, itu tanggapan itu yang di chatting siapa Pak? Humasnya atau kepala dinas sendiri? Ya, itu di teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah ada yang menginformasikan bahwa sudah dihubungi. Jadi kan di koalisi cukup banyak tadi kan. Ada yang sudah ada tupoksinya itu pembagian tugas. Si A, si B, si C kamu tugasmu adalah ini menghubungi ini sebagainya. Nah, jadi dari proses tersebut paling tidak di media sosial kepala dinas khususnya kepala dinas pendidikan Kota Balikpapan sudah di-tag juga untuk tahu tentang kegiatan kita dan beliau sudah menjawab. Sudah paling tidak beliau sudah baca informasi. Tapi untuk merespons secara langsung belum ya? Belum. Kalau Pak Jufri sendiri sebagai apa Pak? Saya di sini sebagai anggota dari koalisi. Tapi paling tidak gini, mungkin karena dianggap saya tokoh lama ya, artinya dengan aktivitas yang cukup banyak, maka kawan-kawan meminta saya untuk menjadi juru bicara di koalisi ini. Tetapi paling tidak cukup banyak sebenarnya. Ya, ada juga Pak Mapasel Marhiwawo dari koordinatornya siapa Pak? Di sini Pak Hamsuri, Pak Mapasel ya. Pak Mapasel ya. Oke Pak. Ya. Mungkin itu Pak ya. Ya. Terima kasih. Selamat sore Pak. Sore.